Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memasuki tahun yang baru di tahun 2021 di hari pertama 1 Januari 2021. Mari kita awali tahun ini dengan sejenak merenungkan firman Tuhan agar kita semakin diberkati oleh Tuhan dan hidup kita tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita memasuki persekutuan doa di tahun baru tahun 2021 ini, dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh cukup? Mari kita awali persekutuan doa tahun baru tahun 2021 ini dengan bersama memujikan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan, Kidung Jemaat 64 bait yang pertama. Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita awali persekutuan doa ini dengan bersama berdoa. Kami hantarkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, begitu luar biasa kasih Tuhan kepada kami, penyertaan Tuhan selalu hadir di dalam hidup kami. Selama 1 tahun penuh, Tuhan masih menuntun kami di tahun 2020, dan Tuhan masih dengan begitu luar biasa memberikan hari baru dan juga tahun yang baru kepada kami di tahun 2021. Maka kami pada saat ini akan mengawali tahun 2021 ini dengan sejenak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menuntun kami, membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti, juga dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan. Setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing, Tuhan yang memberkati, sehingga tetaplah diberkati oleh Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Walaupun kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, bukan berarti kami harus membatasi untuk menyembah Tuhan. Sertai kami ya Tuhan di dalam persekutuan doa ini, berkaryalah Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di dalam persekutuan saat ini diambil dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 6a. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6a. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6a, yang beginilah firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah,
yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi." Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta melaksanakannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan di awal tahun, secara khusus di awal tahun-tahun sebelumnya mungkin, awal tahun 2020, awal tahun 2019 dan sebelumnya, selalu yang ditekankan di sana adalah komitmen. Karena ketika orang telah menentukan komitmennya, diharapkan komitmen itu dapat terjadi. Misal komitmennya di tahun 2021, saya tidak akan bolos sekolah lagi. Di tahun 2021, saya akan lebih rajin untuk berdoa, dan yang lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah benar komitmen itu sudah benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing? Tentu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memiliki komitmen yang berbeda-beda. Apakah komitmen itu sudah terjadi? Apakah komitmen yang diambil kalau dalam saat ini, komitmen 1 tahun yang lalu, 1 Januari 2020, sudah benar-benar konsisten dilaksanakan selama tahun 2020? Syukur bisa lebih baik atau malah merosot. Karena memang dengan penuh kesadaran, ternyata Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, komitmen itu hanya akan sekedar menjadi sebuah kata-kata kosong, hanya akan menjadi sebuah perkataan yang tidak terlaksanakan ketika kita belum memilih, belum untuk menyatakan bersedia memasuki kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru yang bagaimanakah? Yang memang diharapkan oleh Tuhan. Kehidupan yang baru ternyata adalah kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di sini di dalam bacaan kita Wahyu pasal 21 yang tadi kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 bagian A, itu sebenarnya menyatakan bahwa Allah akan menjadikan segala sesuatu baru di dalam ayat 6. Coba kita sedikit periksa kata-kata ini. Allah menjadikan segala sesuatu baru. Apakah kemudian berdasarkan kalimat ini dari ayat 5, kemudian Allah menciptakan ulang? Maksudnya adalah dari tidak ada menjadi ada, baru.
Apakah Allah menciptakan ulang kehidupan yang baru itu? Dari yang tidak ada menjadi baru. Ternyata jika kita pasangkan kalimat ini dari dalam ayat 5, aku menjadikan segala sesuatu baru, tidak berarti bahwa Allah menciptakan ulang dari yang tidak ada menjadi ada. Akan tetapi Allah merestorasi atau Allah memulihkan segala sesuatu yang lama, memperbaharui segala sesuatu yang lama. Diharapkan agar segala sesuatu yang lama yang dikatakan sudah rusak, ya, ataupun di dalam ayat 1 dikatakan sudah berlalu, itu dapat hadir kembali, tentu dengan pemulihan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, komitmen, saya kembali kepada komitmen. Komitmen itu akan terjadi ketika kita memang sudah dipulihkan oleh Tuhan dan tentu bersedia untuk dipulihkan oleh Tuhan. Nah, kita mau dipulihkan oleh Tuhan, bersedia atau tidak? Kalau Tuhan sendiri itu sudah berkenan mau memulihkan, memiliki inisiatif untuk memulihkan. Lah kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, bersediakah kita dipulihkan oleh Tuhan? Karena apa dikatakan di sana Yerusalem yang baru turun dari surga. Ini mengatakan tentang apa? Tentang umat Allah yang telah dipulihkan, yang telah memasuki hidup baru itu akan memiliki sebuah hal yang memang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Jadi Yerusalem yang baru itu bukan berarti sebuah kota ternyata. Tapi maknanya adalah umat Allah. Kita perlu ingat ya, di dalam kebudayaan Alkitab, Yerusalem itu kan menjadi pusat keagamaan. Jadi kalau ada hari raya, perayaan-perayaan keagamaan besar, itu pasti dilaksanakan di Yerusalem. Nah, ini ingin menggambarkan bahwa umat Allah itu umat Allah yang baru, dikatakan di sana, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Maksudnya apa? Ya memang kelihatannya ya sudah terlihat baik. Pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya kan pasti terlihat baik. Sudah dipersiapkan, macak, berhias. Nah, ini diharapkan juga terjadi di dalam kehidupan kita. Bahwa umat Allah yang baru, umat Allah yang memang telah dipulihkan oleh Tuhan, dalam rohaninya itu juga dihias, dipercantik, diperbaharui, sehingga pada hari-hari baru yang Tuhan berikan sudah berbeda dari hari-hari yang lama. Jadi ketika kita sudah memasuki tahun-tahun yang baru, hidup kita itu sudah berdandan di hadapan Tuhan. Tidak lagi seperti pada kehidupan yang lama. Demikian pula Tuhan di dalam ayat 4 memberikan penguatan bagi kita. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak ada lagi. Maut tidak ada lagi. Dan selanjutnya serta dikuatkan lagi di dalam ayat 1, kalau Bapak Ibu lihat, laut pun tidak ada lagi. Sebenarnya penggambaran laut tidak ada lagi itu menggambarkan bahwa kekuatan-kekuatan jahat itu akan sirna. Jadi kalau dalam dunia Alkitab, dalam dunia Perjanjian Baru itu kan laut dianggap sebagai tempat berkumpulnya arwah-arwah atau roh-roh jahat atau dewa-dewa jahat yang akan mengganggu manusia. Nah, di sini digambarkan laut tidak ada lagi adalah penggambaran atau memiliki makna kekuatan-kekuatan jahat itu sudah tidak ada lagi. Makanya air mata akan dihapus, tidak ada perkabungan, ratap tangis, dan selanjutnya. Ini menjadi kekuatan bagi kita seharusnya, Bapak Ibu. Kekuatan bagi kita untuk apa? Memasuki kehidupan yang baru. Kehidupan yang baru yang telah dipulihkan oleh Tuhan.
Jadi sebenarnya setiap kali kita itu mengungkapkan komitmen, ya berarti harus dibarengi dengan apa? Dengan kehidupan yang baru. Percuma ya, percuma saya misalkan di tahun 2021 kita memiliki komitmen saya mau rajin ke gereja, tapi kita tidak meninggalkan kehidupan yang lama, bermalas-malasan, bangunnya saja jam 8, wong ibadah di gereja saja jam 7. Nah berarti kan yang harus dirubah ini kebiasaannya. Yang lama ditinggalkan sehingga bersiap untuk memasuki kehidupan yang baru, bersiap untuk hidup atau menghidupi komitmen yang diambil. Nah dengan begitu kita berdandan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Mengambil komitmen boleh, tapi wajib untuk menghidupi komitmen itu. Bagaimana cara menghidupi komitmen itu? Kita tinggalkan dulu kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak mendukung komitmen itu. Karena kita apa? Sudah dipulihkan oleh Tuhan. Dengan hadirnya Sang Juru Selamat ke dunia ini, itu sudah otomatis kehidupan kita itu dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, berarti kita memasuki hidup yang baru. Hidup yang berdandan di hadapan Tuhan. Hidup yang memang sangat baik. Hidup yang baik di hadapan Tuhan. Maka dari itu mari kita masuk di tahun 2021. Mungkin banyak sekali cita-cita atau rencana-rencana yang sudah direncanakan, yang sudah ditulis. Tapi rencana-rencana itu tidak akan ada gunanya kalau kita tidak memiliki komitmen. Kita harus berkomitmen. Komitmen itu adalah keteguhan, kesetiaan. Dan komitmen itu tidak akan berguna atau tidak akan terjadi kalau kita belum meninggalkan kehidupan yang lama. Jadi pertama-tama kita refleksikan. Tahun lalu yang membuat saya malas, yang membuat saya bangun siang, yang membuat saya tidak ke gereja apa ya? Itu kita rubah. Baru kita berkomitmen saya mau rajin ke gereja. Setelah kita berhasil dan dimampukan Tuhan untuk rajin beribadah, misalnya ini ya contoh, kemudian kita bisa untuk menyatakan bahwa diri kita memang selalu dan akan terus diberkati oleh Tuhan. Maka dari itu di tahun 2021 ini mari tinggalkan yang lama, karena Tuhan sudah mengantar kita memasuki kehidupan yang baru. Selamat memasuki tahun baru 2021, segala cita-cita kita laksanakan, kita doakan. Doakan apa yang dilakukan dan lakukan apa yang kita doakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebelum kita akan memasuki doa syafaat, kita akan bersama-sama menyerahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan kita, yang dimana seperti yang pernah kami sampaikan, persembahan dikumpulkan di rumah masing-masing, dimasukkan di dalam amplop dan dapat diserahkan kepada majelis wilayah masing-masing. Di dalam pengumpulan persembahan saat ini kita akan iringi dengan pujian "Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu". Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu
Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dengan penuh syukur kami datang kepada Tuhan karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, terlebih mengizinkan kami memasuki tahun 2021. Di hari pertama tahun 2021 ini, kami dasari perjalanan hidup kami dengan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Dan pemulihan itu harus dibarengi dengan perubahan hidup yang memang harus dinyatakan dalam hidup kami. Kami sadar ya Tuhan, hidup kami hanya dimampukan oleh Tuhan. Maka biarlah kami, di dalam kami berkomitmen, tidak hanya berkomitmen di dalam bibir kami, akan tapi benar-benar menghidupi komitmen kami, yaitu dengan meninggalkan kehidupan lama kami dan mengusahakan serta memasuki kehidupan yang baru kami. Segala cita-cita yang sudah kami susun di dalam kehidupan kami, Tuhan yang akan memberkati sehingga bolehlah terlaksana dengan baik. Segala program-program, rencana-rencana yang akan dilaksanakan di tahun 2021, Tuhan juga yang akan menyertai sehingga pelaksanaannya tetaplah sesuai dengan kehendak Tuhan yang memang menjadi penguasa kehidupan kami. Kami yang masih sekolah, Tuhan berkati di dalam belajar, kami yang masih aktif bekerja, Tuhan yang akan berkati di dalam menyelesaikan pekerjaan kami yang sudah purna tugas, Tuhan juga yang akan melindungi dan selalu menyertai kami. Kami juga memohonkan perlindungan Tuhan di tengah-tengah hidup kami, walaupun kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, tapi Tuhan kiranya akan selalu melindungi kami satu persatu. Ya Tuhan, mampukan kami sehingga kami tetaplah diselimuti kasih Tuhan dan biarlah hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang sakit dan dalam masa pemulihan, biarlah Tuhan yang akan memberkati dan memulihkan sehingga apa yang terjadi, apa yang dilakukan tetaplah sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan yang akan memberikan kesabaran. Kami juga menaikkan ucapan syukur kami melalui persembahan kami, kiranya Tuhan yang akan menyucikan persembahan ini sehingga dapat digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian Bapak Ibu, persekutuan doa kita di awal tahun 2021. Semangat untuk memasuki kehidupan yang baru di tahun 2021. Tetap semangat beriman di dalam Tuhan dan tetaplah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita.